in Terengganu. Adi Brawap, a Penang boy himself. And we're very happy to handle. Beside Delbridge and Kim Sansik, what a job he's done all to put together a squad good enough to beat Manchester United. Admittedly, United's strongest team. Kita berjaya pada malam ni dan seterusnya layak ke perlawanan akhir. Hidup Harimau Melaya. Semacam iri dengan prestasi sepak bola Indonesia. Saat ini, berhasil tumbangkan Manchester United di Bukit Jalil dengan banyak main Malaysia yang bermain di tim ASEAN All-Star. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin langsung sombong menyebut Indonesia tak layak lolos ke Piala Dunia. Dan bahkan Datuk Hamidin mengatai Indonesia begini. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu, dan yang belum dong subscribe channel ini sekarang juga. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa membantu dunia loh. Gimana caranya? Ya dengan mengurangi satu pengangguran yang ada di dunia ini. Udah like dan subscribe? Mantap! Terima kasih! Ayo kita gas ke pembahasannya. Sebuah momen yang bikin geger dunia sepak bola Asia Tenggara baru saja terjadi. Manchester United, atau yang akrab disapa MU, dan terkenal dengan julukan Setan Merah, harus menelan kekalahan memalukan saat menjalani tur pramusim di Asia Tenggara. Bertanding di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, Rabu malam, 28 Mei 2025, Manchester United takluk dengan skor tipis 0-1 dari tim ASEAN All-Star. Sebuah tim yang sebagian besar diperkuat oleh pemain dari Malaysia, Thailand, Vietnam, dan beberapa negara ASEAN lainnya. Yang bikin ramai bukan cuma hasil pertandingan, tapi juga efek domino dari komentar-komentar yang muncul setelahnya, terutama dari Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin. Alih-alih merendah, pria ini malah langsung nyinyir dan menyenggol timnas Indonesia, yang saat ini justru sedang menorehkan sejarah dengan menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan menjadi satu-satunya tim ASEAN yang masih bertahan dalam perjuangan menuju Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Malaysia menang, Indonesia disindir. Usai kemenangan ASEAN All-Star atas Manchester United, Datuk Hamidin tampil ke media dan langsung melontarkan pernyataan mengejutkan. Saya rasa dengan melihat performa pemain-pemain ASEAN, terutama pemain dari Malaysia, yang bisa menumbangkan klub sekelas Manchester United, kita harus jujur bahwa Indonesia tidak layak lolos ke Piala Dunia. Kalau mereka yang main, mungkin malah kalah telak, ujar Hamidin dengan nada tinggi. Tak hanya itu, ia bahkan menyebut timnas Indonesia sebagai tim yang beruntung dan overhyped, sambil menyindir pelatih kepala timnas Indonesia, yang disebutnya lebih sibuk berpos daripada memikirkan taktik. Komentar ini sontak menyulut emosi netizen, terutama supporter Garuda yang merasa pernyataan tersebut tidak hanya tidak etis, tapi juga menunjukkan sikap iri dan frustrasi dari federasi yang sedang berada dalam tekanan besar. Fakta di lapangan, Indonesia fokus Piala Dunia, Malaysia fokus O4. Apa yang luput dari perhatian Datuk Hamidin adalah kenyataan bahwa Indonesia tidak mengirimkan satupun pemain bintangnya ke laga ASEAN All-Star versus MU. Nama-nama besar seperti Jay Idzes, Kevin Dix, Rafael Struijk, Sandy Walsh, hingga Rizky Ridho. Semua absen karena saat ini, timnas Indonesia sedang fokus pada pemusatan latihan, jelang laga penentuan melawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Artinya, kalau bicara soal prioritas, Indonesia sedang serius mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia. Sementara Malaysia dan federasinya malah sibuk berpesta karena menang di laga eksibisi. Yang menarik, kemenangan ASEAN All-Star itu pun hanya berkat satu gol di babak kedua dari pemain Myanmar, Maung Maung Luwin, yang memanfaatkan celah di lini belakang Manchester United yang tampil tanpa beberapa pemain utamanya. Manchester United kalah. Laga berjalan ketat dan tak mudah. Pertandingan sendiri berjalan cukup alot. Manchester United, yang dipimpin pelatih baru Ruben Amorim, kesulitan menembus pertahanan rapat ASEAN All-Star yang digalang dengan disiplin tinggi. Pada 15 menit awal, Setan Merah tak bisa menciptakan peluang bersih. Beberapa kali, ASEAN All-Star justru memberikan ancaman berbahaya melalui Nguyen Long,
Sandro Reyes, Filipina, hingga Maung Elwin sendiri. Miu mencoba membalas lewat Casemiro, Maino, dan Amad Diallo. Namun semua serangan bisa dimentahkan. Gol sematawayang di menit ke-71 akhirnya jadi pembeda. Dan MU pun harus pulang dari Bukit Jalil dengan kepala tertunduk. Netizen Malaysia mendadak lupa diri. Yang lucu, banyak netizen Malaysia yang sebelumnya kerap mengkritik federasi dan prestasi timnas mereka mendadak mendukung penuh dan menyombongkan diri. Setelah kemenangan ini, hashtag seperti "Maka Malaysia lebih hebat, Indonesia tak layak," hingga ASEAN melawan MU sempat trending di media sosial Malaysia. Padahal jika ditarik ke belakang, prestasi Malaysia di turnamen resmi masih tertinggal jauh dibanding Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Indonesia masuk final Piala Asia U23, lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan kini berada di posisi 3 besar grup bersama Jepang dan China. Malaysia terhenti lebih awal dan terus bergulat dengan konflik internal di federasinya. Publik Indonesia geram, ini iri atau frustrasi? Komentar Hamidin justru jadi bumerang. Banyak pihak menilai ucapan tersebut hanyalah bentuk kecemburuan terhadap kemajuan pesat sepak bola Indonesia yang kini telah menyalip rival-rivalnya di Asia Tenggara. Kami tidak sibuk dengan laga eksibisi. Kami sedang kejar mimpi Piala Dunia. Tulis salah satu akun fans Indonesia di X. Malaysia menang friendly, Indonesia fokus kompetisi resmi. Beda level, beda tujuan. Komentar lainnya. Penutup, fokus di jalan masing-masing. Jika ditarik garis lurus, kemenangan ASEAN All-Star atas MU tentu patut diapresiasi. Tapi tidak bisa dijadikan tolak ukur superioritas sepak bola satu negara atas negara lain. Apalagi kalau sampai melecehkan perjuangan negara tetangga yang sedang berjuang di ajang sebesar Piala Dunia. Indonesia saat ini menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang masih punya peluang tampil di pentas sepak bola terbesar dunia. Sesuatu yang bahkan belum pernah diraih Malaysia sepanjang sejarahnya. Jadi daripada sibuk nyinyir, lebih baik kita semua fokus membangun sepak bola ASEAN bersama, tanpa harus saling menjatuhkan. Nomor 23 pemain sudah gabung TC Timnas di Bali, 9 lainnya segera menyusul. Sebanyak 23 pemain Timnas Indonesia telah resmi bergabung dalam pemusatan latihan TC yang digelar di Bali mulai Senin 26 Mei 2025. TC ini merupakan persiapan jelang 2 laga krusial di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer Timnas, Sumarji, menyampaikan bahwa total ada 32 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Namun, 9 pemain lainnya belum bisa hadir karena masih harus membela klub masing-masing. Mereka dijadwalkan menyusul secara bergelombang ke Bali. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu China pada 5 Juni 2025 dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Dua laga ini menjadi penentu nasib Garuda untuk bisa melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026. Meskipun belum lengkap, suasana latihan di Bali sudah berjalan intens. Publik berharap para pemain yang belum datang bisa segera bergabung agar persiapan tim semakin matang.